Selamat pagi, kita ketemu lagi di Podcast Aldi. Kita namakan podcast ini Belok Kanan. Bincang logistik bareng kawan seperjuangan. Pagi ini kita ada teman-teman yang keren-keren ya dari Dentons ya. Ada Bro Morris dan Sis Lina, ada Bro Imam juga pastinya. Jadi kalau acara ini gak ada Bro Imam, kayak apa namanya, sop kurang garam gitu. Harus ada Bro Imam. Thank you ya Bro Morris, Sis Lina. Kita akan bahas hal yang cukup ramai ya belakangan ya mengenai mitra gitu. Tapi sebelumnya kayaknya Sis Lina, Bro Morris perkenalkan diri dulu ya. Iya mungkin. Silakan kita kasih. Iya, silakan. Terima kasih Bro Jimmy sama Bro Imam. Kami dari Dentons HPRP. Kita base di Jakarta. Kebetulan ini kantor baru kami. Baru tanggal 1 Juli kita di sini. Jadi mungkin maaf kalau agak bau cat dikit gitu. Kami ada 21 partner di kantor kami. Kita full service firm. Semuanya mulai dari litigasi corporate, tapi kita nggak ngurusin korupsi gitu. Adik kita nggak ngurusin gitu. Nah, dari 21 partner ini total lawyer, total intern, associate segala macam itu kita 98. Trajektori kita sampai 100 lebih lah mungkin di tahun 2026 karena kebutuhan jasa hukum ya di Indonesia, alhamdulillah puji Tuhan semakin meningkat. Bukan berarti banyak masalah jadinya. Seperti yang kita mau bahas pagi hari ini juga memang sesuatu yang kita perlu perhatikan mengenai gig community, pekerja, UMKM, karyawan, mitra. Ini hal-hal yang semakin menarik, semakin berkembang dan sepertinya hukum itu kan terus berkembang. Betul. Mengikuti perkembangan zaman, perkembangan market, perkembangan teknologi. Jadi kami di Dentons siap sedia untuk membantu hal-hal yang bermasalah mengenai corporate, litigasi, dan Sis Lina ini jagoan kita hal-hal mengenai employment, mitra, UMKM, litigasi, ini dia masternya, shifunya. Silakan Shifu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga. Saya Lina Simamora. Kebetulan saya membidangi hukum ketenaga kerjaan. Jadi ada relate-nya lah ya sama pembahasan kali ini. Mudah-mudahan saya bisa membantu dan tidak memperkeruh isu yang ada, tapi memberikan klarifikasi lah ya, pencerahan lah ya. Iya. Makasih atas waktunya. Kadang-kadang ada yang keduh itu lebih enak. Soto gitu kan, makin diaduk makin enak. Oke, ya thank you ya. Ini kita juga di lokasinya Dentons nih. Keren banget ya, baru 1 Juli ya. Baru 1 Juli, thank you. Per hari ini, per saat ini belum sebulan. Belum sebulan. Selamat ya kantor barunya. Terima kasih. Nggak bau sih. Sukses. Nggak bau nih, fresh. Kalau ada yang defect itu masih masa garansi, nah kita lagi nyari-nyari nih. Kita dikasih kopi, enak kopinya loh. Iya, baru, makanya belum 1 bulan, kalau udah 2 tahun lebih enak lagi. Kantor baru, kopi baru gitu. Ntar ada matcha juga. Oke, jadi ini beliau-beliau ini ya pakar lah ya di bidang hukum. Ini hukum, dan kalau specifically di tenaga kerja, memang kami tuh Aldi butuh banget ya. Betul. Karena anggota kami itu tenaga kerjanya banyak, Bu. Padat karya kami. Ya. Perusahaan yang bergerak di logistik dan ekspres gitu ya. Jadi karyawannya tuh kurir, driver gitu tuh banyak sekali gitu. Jadi memang ya tadi kasusnya banyak bukan berarti Indonesia ini punya banyak masalah hukum, tidak. Mungkin karena kepedulian kita terhadap hukum itu lebih tinggi sekarang. Awareness terhadap hukum lebih tinggi. Makanya banyak demo ya. Sebenarnya bagus buat perkembangan hukum dan market juga. Jadi orang jadi lebih teredukasi, lebih pengen tahu. Jadi mungkin mereka juga jadi ikut industri yang sama juga. Gitu. Betul. Jadi mulai paham literasi hukum dan akhirnya terjadilah komunikasi itu antara masyarakat dengan regulator ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Nah, sekarang kita mau bahas hal yang rame nih. Lagi seru nih ya. Iya. Dari awal tahun kayaknya lagi seru. Dari awal tahun. Dari menjelang lebaran. Menjelang lebaran. Betul. Atau Bro Imam ada yang mau di-share dulu? Oh, oke. Jadi benar tadi kata Bro Morris gitu. Jadi kalau bicara mengenai hukum itu pasti menyesuaikan dengan perkembangan dunia gitu. Kalau kita kan di dunia digital ekonomi, which is di mana logistik itu jadi salah satu backbone-nya. Dan kalau bicara gig workers itu pasti melekat dengan digital ekonomi. Dan digital ekonomi itu salah satu sektor yang
saya bisa bilang 10 tahun terakhir ini growth-nya lumayan signifikan gitu, cepat, signifikan. Otomatis banyak sekali yang berubah. Terutama during COVID, setelah COVID gitu kan, booming. Gitu, yang tadinya orang pesan barang gitu, ibaratnya offline gitu, sekarang udah pasti online banyaknya gitu ya. Kirim makanan tadinya, beli makanan tadinya harus ke restoran, sekarang cukup di rumah gitu ya. Itu kan banyak perubahan behavior, bisnis baru, tren-tren baru yang akhirnya juga kalau bicara bisnis, of course, apalagi jasa ya. Jasa ini backbone-nya tenaga kerja, backbone-nya people gitu, backbone-nya partner mitra gitu, baik merchant ataupun mitra driver dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya hal yang baru yang kita harus eksplor gitu. Makanya pagi ini nih kita mau highlight, mempertebal, mau memperkaya dan mencerahkan nih, kira-kira dapat nggak pencerahan kita pagi ini mengenai hal ini. Itu sih dari saya, makasih. Oke, thank you bro. Jadi keluar tadi kata-kata gig worker ya. Nah, itu dia. Keluar. Jadi kalau bicara ekonomi digital memang sekarang aja tuh marketnya udah gede banget di Indonesia. Betul. 2000 triliun, gede. Dan akan terus tumbuh ya, berdasarkan data akan terus tumbuh. Double digit. Bahkan sampai double digit. Double digit tumbuhnya. Jadi cukup menjanjikan sebetulnya. Nah, di belakang ekonomi digital itu banyak teman-teman gig worker itu. Nah, sekarang kita tanya nih ke para pakar ini. Iya. Gig worker itu dari sisi regulasi itu seperti apa posisinya? Monggo, silakan. Gig worker. Yes. Definisin dulu ya gig worker. Kurir lah ya. Gig worker itu lebih ke mitra ya. Jadi pekerja yang tidak secara formal. Iya. Sebagai karyawan suatu perusahaan. Ya. Nah, oke, gini dulu deh. Masalahnya orang tuh suka salah sebut istilah gitu ya, misalnya karyawan mana tuh, karyawan ini, karyawan Gojek, karyawan apa gitu. Masalah tuh kata karyawan itu tuh suka nggak tepat digunain. Nah, kalau dalam hal ini, kalau dalam mitra kerja seharusnya itu bukan karyawan, itu seharusnya mitra. Oke. Sesama mitra, sesama pengusaha lah ya, usaha saya mitranya. Itu bukan karyawan gitu. Itu yang harus diperjelas. Karena bisa kalau kita bilang, oh pekerja berapa? Pekerja 200.000. Padahal bukan itu, Bu. Itu bukan nggak termasuk pekerja. Itu sebenarnya termasuk mitra. Makanya kita selalu suka salah pakai istilah ya. Dari mitranya juga suka salah salah kaprah lah. Dianggap kita mitra itu pekerja, karyawan. Padahal enggak. Maka itu kalau kita klarifikasiin dulu istilahnya, baru kita tahu hak-haknya. Kalau yang sekarang, kalau saya bilang mitra itu bukan pekerja. Gitu. Jadi ada pekerja, ada mitra. Ada mitra. Pekerja itu yang dipekerjakan oleh karyawan. Mitra itu yang bekerja sama dengan Pekerja yang dipekerjakan perusahaan, mitra yang bekerja sama. Nah, itu mungkin benang merahnya yang bisa kita pisahkan ya di situ ya. Jadi lebih keren mana tuh mitra sama karyawan? Mitra. Lebih keren mitra. Bekerja sama soalnya gitu. Kalau dari saya sih mitra tuh karena saya ngurus diri saya sendiri gitu. Betul. Nggak di bawah perintah siapapun. Jadi kalau bisa saya bisa ngurus misalnya flexibility lah yang saya perluin ya. Kalau saya kerjanya lebih keras, saya dapat lebih banyak. Kalau saya pekerjaan, saya cuma dapat gaji. Betul. Bonus juga di komunikasi harus dipertimbangkan pegawai-pegawai lainnya dapat apa enggak gitu. Kalau saya sebagai mitra, saya bisa ngurus sendiri. Gitu. Lebih independen ya. Iya, flexibility lah yang saya utamakan ya. Jadi saya ngelihatnya by merit, apa yang saya kerjakan itu yang saya dapat. Entrepreneurship ya berarti ya mitra itu. Ini mirip-mirip sama Dentons. Kami kan partner tuh bahasa Inggrisnya dari mitra juga kan. Ini mitra saya nih berarti. Iya. Gitu. Sama entrepreneur. Jadi sejajar ya. Betul. Sejajar. Lebih Jadi keren. saya mitranya perusahaan A, saya tuh sejajar sama perusahaan A. Benar. Karena saya dipekerjakan Betul. menjadi mitra. Saya bekerja sama. Saya bekerja sama. Betul. Oke, jadi tadi mitra bekerja sama. Betul. Kalau karyawan dipekerjakan. Ya lebih keren mitra ya. Iya. Seharusnya sih. Teman yang mitra harus lebih bangga. Tuh, Ini kebanggaan khusus jadi mitra ya. Entrepreneur jadi pengusaha. Nah, secara regulasinya gimana tuh? Tapi udah jelas ya, karyawan mitra. Udah dua hal yang beda tuh. Bekerja Nah, sama, gimana dipekerjakan gitu. Beda. Nah gini, ini kan mitra usaha untuk kurir segala itu kan sebenarnya timbul waktu
pertama kali Gojek nggak salah ya. Ya. Sebelumnya juga udah ada sebenarnya, Bluebird juga pakai mitra kalau nggak salah. Nah, masalahnya kan sekarang udah lebih trending lagi lah. Sekarang udah lebih banyak menjamur lagi lah usaha-usaha seperti ini. Terus mitranya juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu tuh mungkin perlu lebih diatur. Kalau ditanya apakah mitra itu usaha itu bekerja, jawabannya enggak. Karena kalau mitra usaha itu tidak masuk dalam lingkup ketenagakerjaan, karena memang bukan kerja. Itu mitra bisnis lah ya. Maka itu kalau mitra itu lebih ke arah undang-undang UMKM, corporate law lah, bukannya ketenagakerjaan. Gitu. Jadi ada tuh undang-undang nomor 20 2008 tuh ada definisi mitra itu. Oke. Nggak masuk dalam ketenagakerjaan seharusnya. Oke. Nah, yang sekarang rame itu kan masalah tadi tuh. Mungkin kita semua dengar lah ya, teman-teman ojol tuh. Saya ini statusnya gimana nih? Karyawan atau mitra? Tadi kan udah disebut ya, sebenarnya mitra tuh lebih keren tuh karena equal posisinya. Dia independen, bisa ngatur hidupnya sendiri gitu. Nah, kalau menurut pandangan Sislina atau Bro Morris tuh, kenapa mereka punya pandangan seperti itu ya? Soalnya apa sih background mereka sehingga mereka tuh, saya ini harusnya pekerja gitu atau saya harusnya mitra gitu? Kenapa mereka harus punya pandangan kayak gitu dan memilih yang mana yang lebih bagus sebetulnya? Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin detailnya harus dikonfirmasi lagi ke yang ini ya. Kalau saya sih mikirnya mungkin mereka tuh tidak dapat fleksibilitas sebesar apa yang seharusnya seorang mitra dapat, gitu. Misalnya soal pemotongan lah, seharusnya nggak segini kok. Tapi abis gitu soal sanksi mungkin seharusnya kalau saya nggak ini, sanksinya nggak segini. Semacam itulah, semacam fleksibilitas yang dibatasi. Jadi tidak seperti seorang mitra pada seharusnya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi mereka menganggap kok saya terlalu banyak aturannya ya, gitu loh. Atau ada agreement yang nggak clear ya? Benar, kan seharusnya. Ya, saya dapat apa aja, potongan apa aja, mesti clear. Mungkin itu juga, ya, mungkin itu juga. Dia nggak tahu, nggak clear tadi, kemudian di tengah tentu ada potongan-potongan. Atau tata cara mainnya lah, yang kita harus lihat juga. Apakah misalnya, kan sebenarnya gini, sebenarnya untuk dilihat apakah itu pekerja atau mitra itu dilihat dari surat perintah kerja. Saya perintahin ini, kalau nggak dikerjain, saya ada sanksinya segala macam. Apakah ada bentuk seperti itu dalam sistem permainannya, tata cara mainnya? Terus info di depan, atau nggak prakteknya apakah kayak gitu juga? Kalau kayak gitu, berarti kan seharusnya mereka bukan mitra, seharusnya mereka lebih ke pekerja. Kalau ada surat perintah kerja ya gitu loh. Ada kalau ada SPK dia pekerja gitu. Benar. Jadi kayak ada mungkin kalau kita telusuri lagi mungkin ada gray area di situ yang membuat orang-orang bingung ini tuh pekerja atau mitra gitu. Bisa dari perjanjiannya, bisa dari tata cara mainnya, bisa dari pemberian penghasilannya, bisa dilihat dari situ sih sebenarnya. Berarti instead of daripada memperdebatkan antara mitra dan pekerja, lebih baik mengeksplor mengenai bagaimana terms and conditions kerjasamanya. Itu dulu diperjelas. Kalau itu sudah cukup jelas, berkeadilan, baru kita review lagi ke arah sana gitu. Tapi lebih baik sekarang saat ini terms kerjasama yang harus dibenahin seharusnya. Saya mau touch dikit tuh mengenai tadi Bro Imam bilang berkeadilan. Ini teman-teman juga yang nonton, berkeadilan tuh nggak selalu semua sama. Adil itu nggak sama rata. Jadi tadi ada pembahasan mengenai kenapa sih mereka tuh ada berkeberatan, mereka kecewa mungkin ada juga yang ngelihat, wah yang ini kok nganternya banyak banget, dia nganter kurir banyak banget, paket banyak banget, ada ketimpangan mungkin kerasa, mungkin apa dari sistem diatur menjadi tidak baik gitu. Jadi mungkin dari ketidakpuasan itu kemudian mereka berpikir kayak ada yang salah. Jadi boleh kita lihat dulu mindsetnya. Kalau menurut gua gitu, mindset dulu. Mitra itu berarti mereka juga bisa diskusi lah mengenai terms and condition untuk kerjasama. Kalau misalkan mereka nggak mau, saya nggak suka nih dengan terms and condition perusahaan A, ya nggak usah jadi mitra perusahaan A. Yang cocok yang mana? Cocok dengan B. Oh ya ternyata begini. Oh saya dapat segini. Ketika mereka sepakat setuju, tanda tangan atau pencet aplikasi atau apa, ya follow the rule. Mereka kan udah kerjasama nih. Komitmen setara nih kan levelnya kan. Bukan seseorang dipekerjakan. Jadi
mungkin literasi itu yang perlu dibangun juga, mindset perlu dibangun. Setara, edukasi, betul. Jadi buat teman-teman kurir, mitra, lihat kembali dulu ke mindsetnya. Kalian itu bukan pekerja. Kalian kalau memang tidak sesuai, tidak cocok dengan termnya, jangan. Lihat yang cocok. Sesuai apa enggak. Memang saya suka baca-baca atau bahkan dengar podcast dan acara lain yang Indonesia itu kurang pengusaha. Lebih banyak pekerja. Jadi akan lebih indah kalau lebih banyak pengusaha. Dan pengusaha itu nggak harus punya toko, punya tempat. Gig community, gig working ini juga termasuk pengusaha dia kan. Dia pengusaha individu gitu. Iya. Jadi saya mau masuknya ke arah situ tuh. Oke, jadi kalau bicara status, mitra itu tadi equal ya. Dia itu kerjasama dengan perusahaan. Mungkin tadi isunya kenapa banyak tadi ya demo-demo kekecewaan itu karena memang term and condition nggak clear di depan. Mungkin ya, kita nggak tahu, mungkin. Jadi ada yang oke kerja aja, tapi di tengah ada hal yang mereka nggak tahu. Either kurang clear atau kurang teredukasi atau mereka nggak paham, nggak baca gitu. Maksudnya. Yes, mungkin itu yang pertama. Yang kedua adalah accessibility mereka terhadap misalkan kenapa sih dipotong sekian, itu mungkin nggak tahu mereka. Tahu-tahu pas itu berapa gitu. Itu mungkin perlu Transparansi, diperbaiki mungkin ya. Accessibility dan transparansi. Betul. Jadi agreement clarity di depan yang mereka harus agree. Kalau oke, lakukan, kalau enggak ya jangan, kan bisa pilih tuh karena kerjasama kan. Betul. Nah, once mereka udah oke, punya transparansi, mereka bisa akses tuh. Jadi setiap aktivitas mereka lakukan di perusahaan itu mereka ketahuan dapatnya berapa sesuai dengan agreement di depan. Mungkin itu yang mesti diperbaikin supaya kekecewaannya nggak terjadi. Betul. Gitu. Nah, itu konsep yang mitra yang sekarang banyak isu ya. Tapi kalau dari mitranya sendiri, menurut Sis dan Bro nih ya, kalau untuk tadi ya teman-teman ojol kah atau kurir, itu posisinya lebih bagus dia pekerja atau mitra sebetulnya kalau dari point of view para pakar hukum ini. Kalau dia mau kerja seharusnya mitra, seperti saya bilang. Benar. Karena gimana? Karena kalau pekerja dia cuma bisa satu perusahaan doang. Kalau dia mitra dia bisa banyak gitu loh. Kalau udah pekerja udah nggak bisa kerja di tempat lain, cuma satu. Biasanya sih kayak gitu ya pada umumnya. Nah kalau mitra kan dia bisa pakai ikutan mitra Gojek, ikutan mitra Grab lah, semuanya bisa gitu. Kan lebih enak ya. Terus dia bisa juga mempekerjakan orang lain juga. Kalau dia punya banyak kendaraan, kan enak. Kalau pekerja cuma itu doang gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, saya lebih cenderung untuk rekomendasi sistem mitra ini dipertahankan daripada daripada dia jadi pekerja dari perusahaan tersebut. Kalau gue ngelihatnya mungkin sisinya agak beda nih bro. Balik ke tadi nuance Indonesia perlu lebih banyak pengusaha. Kalau jadi pengusaha dengan modal usaha keringat sendiri, kalau gue ngebayangin nih ya, harusnya mereka dapat lebih banyak, gitu kan? Tadi Sis Lina bilang mereka nggak perlu terikat dengan satu perusahaan sebagai pekerja. Kalau dia badannya kuat, dia punya semangat yang tinggi, etos kerja yang baik, dengan dia bermitra dengan banyak perusahaan, saya rasa nggak mungkin dong, nggak dapat lebih banyak gitu kan? Kalau kita ke arah sana, menurut saya peraturan di Indonesia terus lebih evolve. Kalau sekarang kayaknya nggak. Iya, kurang. Masih ada gray area ini, pekerja, mitra, UMKM apa. Harus ada sesuatu yang terfokus karena mengikuti perkembangan zaman supaya orang-orang mengerti dan paham tadi. Oh, saya itu mitra, berarti saya itu bisa kerjasama dengan banyak orang, dengan banyak perusahaan. Dan untung buat saya juga ada bonus dari banyak perusahaan. Kalau misalkan saya lagi capek, sakit apa, saya ya nggak kerja dulu. Kalau saya sih lebih ke arah situnya, mindsetnya, nggak melulu bekerja untuk orang, tapi bekerja untuk diri sendiri. Iya. Mungkin tambahin sedikit dari sisi bisnis ya. Jadi memang gig worker ini kan tumbuh dan muncul gitu ya akibat adanya peluang, opportunity di tengah pertimbangan teknologi, digital ekonomi gitu ya. Yang namanya digital ekonomi itu kan harus agile. Kita punya growth double digit misalnya yearly per tahun, terus kemudian ada fluctuative volume. Contohnya di industri kurir aja, kalau bicara digital ekonomi industri kurir, perusahaan logistik, perusahaan kurir, dari Januari sampai Desember, of course trennya beda, gitu kan ya. Online shopping Januari, Februari, Maret, begitu masuk Lebaran, high season, peak season, gitu kan ya.
ketika setelah high season, peak season, masuk ke low season, of course kita nggak bisa mempertahankan jumlah tenaga kerja yang sama gitu, karena akan very costly, nggak agile gitu kan ya. Sampai dengan Desember seperti itu. Belum juga weekly trend. Bulan gajian, minggu-minggu gajian, minggu-minggu tanggal tua, itu trennya beda-beda itu. Nah, itu kan sebagai apa ya? Ini sebagai gig worker ini atau gig economy ini sebagai jawaban atas tantangan tadi. Gimana caranya industri digital economy itu masih terus tumbuh, double digit per tahun, tapi perusahaannya juga sama-sama tumbuh. Ketika perusahaannya tumbuh, of course lapangan pekerjaannya tumbuh, gitu kan ya. Nah, ini mungkin yang secara garis besar, secara makro harus kita lihat juga. Kenapa sangat penting ini kemitraan ini, gig worker ini, gitu, untuk menjawab tantangan kita tadi, gitu. Yes. Jadi dua sisi itu ya, pengusahanya sama dari sisi sebetulnya pengusahanya harus makin banyak. Kemudian dari sisi pengusaha juga ketika pakai mitra yang ada flexibility tadi, maka akan terjadi efisiensi sebetulnya. Betul. Karena apalagi di ekonomi digital ya, fluktuasi itu nggak terhindarkan. Betul. Jadi bagaimana kita punya kapasitas itu harusnya bisa agile juga. Nah itu butuh mitra. Ya mitra kadang-kadang kita lagi butuh orang nih, ya dari tetangga sebelah, ayo masih ada capacity nggak idle? Sharing. Ya sharing gitu. Sharing ekonomi itu bisa hanya dengan skema mitra. Karena Sislina tadi bilang, kalau pekerja kan cuma satu. Iya. Iya. Itu kata kunci juga tuh. Gitu. Betul kan? Sharing ekonomi bisa men-trigger kita punya economic growth. Dengan apa? Dengan efisiensi kan? Yes, Tapi itu betul. bisa terjadi kalau karyawan itu statusnya mitra, karena dia fleksibel gitu. Nah itu mungkin jadi challenge kita nih ke depannya. Nah mungkin silakan dari Bro Ensis. Ada nggak saran buat regulator nih? Apa sih yang harus dilakukan nih supaya ini lebih clear gitu? Supaya both side ya, baik karyawannya atau mitranya atau pengusaha itu sama-sama happy gitu. Bahkan negara juga diuntungkan. Gitu. Kalau saya sih gini ya, kalau kalau bisa milih ke mitra gitu, jadi skemanya skema mitra. Jangan dicampur adukin sama istilah-istilah tenaga kerja. Misalnya kayak THR. Mendingan diubah tuh termnya tuh. Karena kalau begitu THR, orang tuh ngerasa jadi bekerja. Begitu kan. Terus masukin ke BPJS, daftarkan ke BPJS ketenagakerjaan. Ya itu jadi tenaga kerja. Jadi abu-abu lagi gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti itu dimasukin ke skema yang seharusnya bukan skema tenaga kerja. Terus untuk yang kayak penghasilan seharusnya ada limitnya, dikasih limit minimum lah. Jangan sampai maksimum ya. Jangan sampai yang diambil sama perusahaan, bukannya mitranya yang lawannya, itu lebih banyak daripada tidak sebanding dengan usaha yang didapat sama mitra, tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Gitu. Harus ada maksimum fairness lah. Jangan sampai yang punya platform karena dia yang punya power, dia bisa memainkan itu dengan tidak terkontrol. Gitu. Itu harus diperhatikan karena sistemnya mitra gitu loh. Gitu. Dari saya sih. Kita perlu hadir di situ ya. Hadir harus. Kalau gue mau pikir lebih dari tata urutan perundangan gitu ya, kenapa nggak dibuat undang-undang baru? Undang-undang baru untuk mengatur mengenai khusus mengenai kemitraan ini. Jadi undang-undang baru khusus kemitraan yang nanti bisa bercabang atau bisa dipadu-padankan dengan undang-undang lain, misalkan ini bukan tenaga kerja berarti kan, ada peraturan pelaksana lainnya, turunannya, khusus untuk mengatur bagaimana mitra ini bekerja dengan mindset mereka adalah pengusaha juga, mereka seharusnya punya posisi yang sama dengan perusahaan yang hendak bekerja sama dengan dia, mungkin bisa diatur norma-normanya. Oke, kalau misalkan high season bisa diatur, oh ya ntar naik sedikit bonusnya atau gimana gitu, bisa ada pengaturan biar masyarakat teredukasi, mereka yang mau jadi mitra juga lebih tahu posisinya, sehingga mereka ekonomi lebih berkembang, lebih banyak kesempatan. Tadi menarik juga tuh sharing ekonomi. Kenapa nggak ada wadah koperasi ya? Koperasi, jadi mitra-mitra ini mungkin bentuk suatu koperasi, di mana koperasi itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk sharing tadi, sharing lot deh. Saya nggak tahu istilahnya gimana tuh. Sharing capacity. Oh ya nih lagi kurang nih. Dibikin suatu sistem. Wadahnya udah ada sih, koperasi kenapa enggak gitu kan? Dia sebut ide. Mumpul lagi rame koperasi merah putih. Bisa kerja sama. Benar, kenapa enggak? Pemerintah bisa hadir di situ. Benar. Betul.
Karena bicara gig worker itu di Indonesia besar sekali. Besar sekali. Dan kebutuhan untuk tadi mitra itu sampai desa-desa. Sekarang online shopping itu kan sampai desa-desa gitu. Iya. Check out di aplikasi itu kan sampai desa-desa. Nah itu dan pekerja bisa kita mitra bisa kita manfaatkan dari sana. Nah, ini mungkin yang bisa kita explore. Sekarang kayak TikTok kan dulu udah sempat mati, sekarang udah oke lagi kan untuk jual-jualan. Sampai saya ke toko apapun itu ada satu corner di tempat orang di mana satu petugas ya jualan begitu, jualan online kan seru juga ya. Gitu. Ini baru 2 hari yang lalu gue ada organizer dari kulit itu toko yang jual di Bojonegoro. Nyampe 2 hari yang lalu, kan itu nggak mungkin terjadi. Bener. Mitra yang ada ngambil barang di sana, kemudian logistik sampai ke Jakarta, terus nyampe ke kantor Denton City, pasti kan butuh mereka yang bisa membantu itu dan ada ekonominya berarti kan, bergerak dia. Ya, jadi kan semakin apa namanya trending itu platform tempat jualan, semakin dibutuhkan kurir-kurir untuk nganterin kan. Sebenarnya. Ya, itu dan akan tumbuh terus. Akan tumbuh terus saya rasa. Oke, jadi 2 hal nih tadi. Satu adalah pemerintah mesti hadir untuk pastikan kerjasamanya itu ada fairness-nya. Betul. Nah, kemudian tadi ya Harus ada peraturannya. regulasi mesti Harus ada. Betul. atau bahkan dibikin wadahnya platformnya. Dibikin wadah. Capacity. Nah itu menarik tuh ya. Itu. Dan itu kalau kita bicara sekarang kementerian tuh ada Kementerian UMKM, ada Kemenaker tuh, yang sekarang kelihatannya tuh sedang sama-sama mikirin masalah mitra nih. Jadi kalau yang tadi berarti akan masuknya ke UMKM ya Pak ya? Seharusnya. Betul. Iya. Dan nanti dibikin undang-undang. Soalnya undang-undang UMKM undang-undang nomor 20 tuh 2008 mungkin bisa direview juga ya. Bisa dikaji ulang atau bisa ya, dikembangkan supaya hal-hal yang menjadi sesuatu yang jadi agak panas akhir-akhir ini ya bisa lebih jangan lupa diedukasi. Jadi bukan cuma peraturan dibuat tapi diedukasi. Biar orang-orang lebih banyak tahu mengenai peraturan itu. Kalau sekarang kan kayak saya sih ngerasa ini karena orang nggak tahu gitu. Karena orang nggak dapat ilmunya. Oh iya, saya mitra. Tapi saya kenapa dapatnya segini ya? Oh, kamu nggak baca dulu. Iya. Waktu mencet itu. Sama tadi tuh kan. Jadi masih pakai terminologinya pekerja. Kemarin yang ramai itu kan pegawai dapat THR, kok kita nggak dapat gitu. Padahal kan mitra kan di pengusaha ya. Mitra sama dengan entrepreneur itu yang harus dipublikasikan. Iya, tapi masalahnya kan kita punya kurir kan banyak banget dari daerah-daerah terpencil gitu kan suka kurang teredukasi ya Pak. Karena biasanya kan informasi lebih ke pusat kota lah. Baru kesebar kan ya. Itu yang seharusnya juga teredukasi supaya mereka tahu mereka tuh mitra bukannya pekerja. Gitu. Informasinya harus benar-benar sampai ke daerah-daerah gitu ya, ke desa-desa gitu. Nah, itu mungkin yang harus PR pertama mungkin itu dulu kali ya. Jadi terhadap publik komunikasi, edukasi, apa bedanya mitra dengan pekerja, mitra entrepreneur, pekerja ya karyawan perusahaan. Itu yang harus benar-benar harus clear, harus jelas gitu. Kan suka ditanya kerja di mana? Oh jadi ini kerja di Gojek. Oh jadi apa? Jadi ini driver. Sebenarnya bukan kerja ya, bukan bekerja mitra gitu. Dan again kadang yang mitra kita afiliasinya sekarang itu bicara dengan kurir, ojol gitu. Padahal kalau dilihat ya di industri digital ekonomi itu teman-teman misalnya ada teman-teman para mitra live shopping contohnya. Satu brand A di pusat di Jakarta misalnya gitu ya. Terus kemudian mereka mau penetrasi market ke misalnya daerah di Kalimantan. Of course kan dicarinya influencer KOL yang terdekat gitu kan misalnya gitu ya. Kalau saya sih mungkin itu mungkin nanti dia jadikan salah satu persyaratan untuk diaplikasikan ke pengusahanya. Seperti kata Bro Maurice, sebaiknya sih kita punya peraturan sendiri untuk mengatur tentang ini, jangan masuk ke peraturan UMKM doang. Gitu. Jadi kayak wajib melakukan pembinaan ya terhadap para mitranya. Seperti pembinaan terhadap UMKM gitu kan ya. Betul. Iya. Tapi kalau nggak salah pemerintah ada loh pelatihan seperti itu. Gue bisa lupa nih atau salah, tapi seingat gue ada tuh. Dari industries gitu. Secara umum, kalau nggak salah itu mulai banyak berkembang setelah COVID. Jadi banyak pelatihan dikasih sama pemerintah untuk mengedukasi mereka jadi pengusaha. Lupa gue. Pemerintah ada wadahnya untuk training seperti itu, soft skill.
Gue agak lupa. Ntar mungkin teman-teman bisa cari tahu juga. Jadi harapannya adalah kalau pemerintah mau masuk dan membantu mengembangkan ekonomi ini, let's say yang paling simpel kurir gitu ya. Kenapa nggak pemerintah buat di provinsi atau di level kabupaten atau kota pelatihan good driving practices misalkan. Gimana nyetir yang baik, berkendara yang baik, gimana caranya mereka menjadi kurir yang tetap taat dengan peraturan. Meskipun mereka sebagai pengusaha kan mereka punya target juga kan, saya harus ngantar berapa paket ke sana ke sini, tapi harus dengan safe gitu. Bisa pemerintah hadir, mungkin si perusahaan-perusahaan ini juga, let's say tadi masuk ke koperasi. Dia lembaganya koperasi, perusahaan-perusahaan ini kerja sama-sama koperasi dalam suatu waktu tertentu, masing-masing perusahaan atau bersama-sama bikin pelatihan. Tadi Bro Imam kan bilang, jangan mitra itu jangan pikir cuma kurir doang, ada banyak opportunity lain. Kalau kita lihat tadi ada fluktuasi driver, ini high season di sini. Ketika mereka low season, kenapa nggak mereka juga punya bisnis yang lain? Bikin warung, atau mereka jualan online juga gitu. Jadi lebih berkembang sehingga pemikirannya adalah mereka tuh pengusaha yang harus bisa memanfaatkan posisi ekonomi yang ada. Ketika high season mereka ngapain, low season mereka ngapain gitu. Oke, jadi ada dua nih. Perjanjiannya nanti ketika terjadi ya antara mitra dengan pengusaha itu, pemerintah masih tanda kutip ngatur lah ya. Harus ada kewajiban untuk mendevelop, membina para mitranya, itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah juga tadi kata Bro Mauris bisa hadir juga tuh. Dia meng-arrange ya training-training untuk para pengusaha ya. Dan itu bisa melalui beberapa institusi tuh. Bisa kepolisian misalkan, safety driving, atau kementerian-kementerian lain gitu ya. Atau bahkan koperasi. Gitu. Jadi tujuannya tadi mendevelop para mitra itu supaya mereka tuh growing gitu. Supaya menjadi pengusaha yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dari sisi kompetensi bisnis ya. Kalau dari sisi misalkan ya, bantuan tuh dari pemerintah, insentif, pengurangan pajak atau kemudahan untuk mengakses modal, itu kira-kira perlu gak tuh? Perlu lah, pajak apa lagi? Menarik nih. Ini bedanya mitra dengan tenaga kerja ya. Ini mungkin. Jangan sampai mitra yang ini disamain perlakuan pajaknya dengan pengusaha lainnya gitu. Kan kita mau supaya dia berkembang. Kalau pajaknya disamain ya susah juga ya. As simple as this, si mitra tadi orang perseorangan, dia bikin perusahaan PT perseorangan. Kalau dia dapat income dari gig yang dia lakukan, terus dia penerimaannya masuk ke entitas perusahaan perseorangan ini, perlakuan pajaknya kan beda. Pajak individu yang progresif dengan pajak perusahaan kan beda. Jadi mungkin insentif sesederhana itu lebih menguntungkan. Terus karena dia punya PT perseorangan, dia mau ngembangin nih. Saya tuh pengen ada banyak teman-teman di daerah saya yang pengen jadi mitra juga, tapi mereka punya modal. Kenapa nggak saya pinjam ke bank? Karena saya udah berhasil nih jadi mitra, yang saya pakai untuk develop mereka juga teman-teman. Jadi gulung kan tuh kan, jadi lebih gulung. Saya keingetan juga nih di Permen 8 Komdiji kemarin yang baru di launching itu juga ada satu pasal mengenai kerjasama dengan mitra perseorangan dan mitra kelompok. Artinya apa? Yang mitra kelompok tadi, mitra perseorangan tadi itu berpotensi menjadi mitra kelompok. Ketika sudah kelompok berarti dia memanage sekian banyak orang. Nah, berarti usahanya akan berkembang ke sana gitu kan. Selain tadi diversifikasi bisnis, misalnya dia punya toko kelontong dan sebagainya gitu. Dan ini bisa makin besar, nanti bisa jadi ternyata bisa jadi mitra dalam satu kota gitu ya. Mungkin yang tadinya mungkin masih distrik level, kecamatan level, dia naik ke city level, masuk ke mitra kelompok, masuk lagi bisa jadi province level gitu. Nah, ini mungkin yang satu visi yang mungkin juga harus dilihat oleh teman-teman mitra, bahwa mitra itu bukan hanya sekedar driver, tapi saya bisa memanage kelompok driver menjadi pengusaha yang sifatnya mungkin tadi baru kecamatan, kota, bisa juga dikembangkan sampai ke provinsi level atau nasional. Nah, itu mungkin kalau orang karir itu bilangnya career path-nya ya gitu ya. Indonesia perlu lebih banyak pengusaha. Nah, betul. Jadi jutaan mitra ojol dan kurir, jutaan loh jumlahnya, gede ini. Jutaan jumlahnya. Betul. Ini siap menjadi mitra dan berharap ya, misalkan siap menjadi mitra, ya mudah-mudahan siap ya, harusnya dengan posisi yang lebih bagus ya. Tapi harapannya memang ada support dari pemerintah tadi ya, development dari si kompetensi dan juga tadi pajak. Ya, once dia jadi pengusaha atau mitra gitu ya, atau UMKM, pajaknya harus dikasih insentif.
Kemudian yang kedua akses modal, itu penting juga tuh. Karena mereka mau berkembang kan. Penyaluran kredit gitu ya. Penyaluran kredit. Jadi mereka kalau mau beli motor lebih bagus misalkan, atau mereka punya timnya mau dibeli motor, ya dia harus dikasih akses modal dengan mudah gitu. Jadi ya sekarang kita punya Danantara sebetulnya yang invest di sana sini kan. Itu kalau apalagi Koperasi Merah Putih ya, itu kan bisa bantuin tuh. Betul, kenapa enggak ya? Iya, kenapa enggak? Dan itu akan sekian juta orang tuh akan terdevelop sebetulnya. Tapi memang perlu kontrol juga nih mestinya. Kan kita tahu lah ya namanya pengusaha baru itu dia sangat fragile tuh untuk jatuh tuh, baru naik jatuh lagi. Harus dibina, di develop ya. Iya, nah itu memang peran pemerintah juga akhirnya tuh, memastikan ya tumbuh gitu. Iya. Ya menarik ya harusnya ya mitra ya. Iya, opportunity-nya besar. Gue juga mau jadi mitra. Apalagi double digit, kita bilang growth-nya double digit per tahun gig ekonomi gitu kan. Iya, menarik juga ya. Ini seharusnya kalau bisa dikasih pengertian tuh itu menarik banget jadi mitra ya. Jadi mereka kan berpikir lagi kalau menjadi pekerja. Iya, Kalau cuma pekerja nggak tahu gitu loh. terbatas jam kerja. Terbatas jam Nggak boleh kerja tempat lain. Iya. Betul. Buru-buru dapat insentif pajak, Iya. pajakin terus kan? Bacakin terus. Program ini saya kebayang harus table isinya benefit comparison gitu between si pekerja dan mitra gitu ya. Dari flexibility sampai dengan insentif yang kita dapat mungkin kayak tadi, mungkin dari segi akses permodalan, of course bunganya jauh lebih rendah kalau misalnya kita sebagai UMKM gitu kan ya. Kemudian tadi juga bicara mengenai pajak dan sebagainya. Itu kalau diterjemahkan dan dengan mudah bisa dipahami, saya rasa orang berbondong-bondong jadi mitra gitu berarti. Dan levelnya tadi stepping stone-nya dari mitra perorangan menjadi pengusaha, mitra kelompok dan seterusnya, itu juga jadi daya tarik tersendiri gitu kan. Iya, saya kepikiran udah sukses dari mitra kurir gitu kan. Terus udah mulai banyak nih motor listrik. Kenapa saya nggak pinjam duit ke bank? Terus ada charging station. Jadi dia ada charging station di rumahnya atau dekat rumahnya, dia sendiri jadi kurir misalkan. Terus ada double income jadi kan. Jadi pemikiran-pemikiran kayak gitu yang harus Dipotong. Listrik dipotong kan listrik. benar juga. Iya. Mungkin juga ada Karang Taruna yang belum bekerja, disiapkan motor listrik sebagai kelompok mitra tadi gitu kan ya. Terus kemudian Karang Taruna itu diminta menjadi bagian dari kelompok mitra dia, jadi pengusaha otomatis di situ. Itu mindsetnya mindset bisnis lah ya, diubah ya. Gitu. Karena sebetulnya bro NCS kalau bicara creativity, orang Indonesia ini bagus loh creativity-nya. Orang bilang kompetensi SDM Indonesia jelek, enggak, kreatif. Ya tinggal di-trigger aja sama dikasih akses tadi. Betul. Akses itu penting. Ini kayak organizer yang saya baru beli dari Bojonegoro, wah kualitasnya nggak kalah sama Itali. Bagus banget. Cuma bukan mungkin dengan akses mereka terhadap digital ekonomi sekarang, mereka jadi bisa punya bisnis lebih luas, bisa ke Jakarta, bisa jual ke Singapura gitu kan. Cuman gini nih, ini peran kita nih sebagai asosiasi nih. Kita mesti memastikan juga para pengusaha tadi yang bekerja sama dengan mitra itu mesti fair. Deal di depannya fair, kemudian ada transparansi. Nah itu mesti kita dorong juga tuh. Betul. Ya supaya tadi ya both side tuh happy sebetulnya gitu. Ya itu harus kita jagain juga bro. Iya betul itu bang. Ya otomatis industri makin besar, makin banyak yang terlibat, aturan mainnya semakin jelas. Itu harus. Kayak tadi stepnya sebelum kita berdebat antara apa ini mitra pekerja ya tadi sebenarnya aturan mainnya dulu gitu. Itu paling penting. Kalau sudah clear, merasa berkeadilan tadi gitu. Ya kita bisa clearkan bahwa tadi mitra itu entrepreneur. Mitra itu entrepreneur, pekerja itu ya karyawan perusahaan. Gitu. Jadi mereka nanti kalau kurir kita ya bisa bilang, lu kerja di mana? Oh, gue nggak kerja bro, gue partnernya si Cepat. Gue partnernya Ntar aja. Oh, betul. Keren ya? Betul. Oh, ketika gue sukses jadi partnernya si Cepat Antar aja, gue juga punya bisnis lain. Gitu. Makin banyak orang tahu gitu kan. Nah, itu harapan kita. Terus mitranya itu ada nggak sih sebenarnya kayak sertifikat atau apa tuh namanya plakat atau kompetensi? Jadi orang tuh kita ngelihat di namanya dia, terus ada misalnya ID-nya dia, kita langsung tahu dia mau dipakai di Gojek kayak dipakai di kurir, kayak kita langsung lihat oh ini bagus nih saya pakai dia gitu. Ada nggak sih sebenarnya itu? Itu kan enak tuh. Standarisasi apa namanya? Ya, itu juga ada betul itu. Betul. Menarik jadi itu. Good idea juga. Jadi mitra itu dibikin standarisasinya, kemudian dinilai, diskor. Ketika dia bagus, dia akan punya standar lebih tinggi dibanding yang lain. Sebetulnya di nggak tahu ya di Bluebird ada ya?
di ojol juga ada sih. Tapi kan sendiri-sendiri tuh. Di Tapi sini dia tapi itu kan kita. mungkin standarisasinya dari company partnernya ya. Kalau punya standarisasi industrinya gitu. Oh, itu Contohnya belum ada sih emang sih, seperti kemarin kalau di kurir tuh ada standarisasi lead time delivery misal begitu kan. Itu kan Benar, bisa itu bikin semua satu standar untuk all industries gitu. Bisa punya grading peringkat. Dan para mitra ini juga jadi punya semangat kompetisi. Oh, ini bisa, kenapa gue enggak gitu kan? Jadi jangan sembarangan, bisa kalau kayak kurir apa gitu dilempar aja tuh barang kan kesel ngeliatnya. Betul, kalau di UMKM itu kan ada inkubasi UMKM biasanya, mana yang misalnya masih early stage, mana yang ibaratnya mereka sudah teredukasi, udah ada masuk ke UMKM inkubator, of course kualitasnya beda kan. Dapat dia punya ratingnya itu beda gitu kan. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nah itu, tapi rating itu dibuat secara industri keseluruhan. Karena tadi berharap agak berkeadilan tadi gitu untuk semua. Ada sertifikasi dari BNSP misalkan, dari pemerintah. Itu menarik juga. Jadi standarisasi mungkin masuk ke tadi revisi undang-undang tuh. Nanti diturunin kan? Setuju. Ada PP-nya, ada permennya. Setuju, biar orang lebih bangga gitu ya, pengusaha gitu kan. Iya. Usaha dia. Keren. Kayaknya udah banyak banget kita bahas. Oke, kalau ngebahas gini nggak cukup. Dua hari. Ada lagi. Jadi poinnya tadi ya, satu, kita mesti bilang bahwa mitra itu posisinya buat para teman-teman ojol, teman-teman kurir itu lebih bagus sebetulnya. Ya dengan segala macam benefitnya. Kemudian kita juga mesti pastikan bahwa pengusahanya itu ketika menjadikan mitra itu partner bekerja sama itu harus dengan aturan yang clear di depan. Kemudian ada transparansi. Benar berkeadilan. Berkeadilan, ada fairness di situ. Kemudian ketiga, pemerintah mesti hadir tuh untuk tadi bikin aturan yang clear. Kemudian mendevelop juga, ya bikin training-training, kasih akses permodalan yang baik, kasih insentif-insentif. Wah itu jadilah kita ya. Jadi maksudnya akan tadi tujuan. Benar. Gue sih nggak bakal berhenti untuk bilang Indonesia butuh lebih banyak pengusaha. Jadi jangan segelintir orang aja, harusnya banyak gitu ya. Sekarang cuma berapa persen? Aduh, kecil. Ya mindsetnya begitu lulus kuliah. Gue bukan pengen jadi pekerja, gue pengen jadi pengusaha. Nah itu dia makanya. Itu mindsetnya harus dibuild itu makanya. Oke, ini kayaknya udah banyak yang kita bahas. Ada lagi mungkin tambahan, Bro Ensis, sebelum kita close? Semangat terus bekerja. Mungkin ngobrol yang lain boleh dikit kali mengenai Dentons. Oh iya bilang, sama bro, mau share Denton tuh kan, seperti apa? Kan Dentons di Aldi kemarin udah hampir dari awal join ya, bantu kita di Aldi untuk memberikan perspektif hukum ya, nggak hanya dari mengenai kurir. Kenapa Dentons tertarik masuk Aldi itu? Karena memang di Aldi itu nggak ada law firm gitu kan. Kita tertarik karena kita juga pengen kembali ke masyarakat, memberikan advokasi, memberikan edukasi juga bareng-bareng sama para perusahaan-perusahaan besar ini untuk melihat, oh ini loh digital ekonomi kita makin berkembang dan hukum juga harus terus berkembang. Hukum itu pasti di belakang ikutin, gitu kan. Jadi ya kita pengen kembali ke masyarakat juga, idenya gitu. Mantap. Thank you bro. Berarti tadi Aldi kalau ada masalah-masalah hukum ya tinggal ke Bro Morris lah ya. Siap support lah ya. Siap support. Jadi makin banyak aturan makin butuh kita sebetulnya. Iya. Jadi kita punya banyak angel ya untuk melihat satu permasalahan ya, dan solusinya juga kan kadang kalau dari pelaku biasanya yang di industrinya ngelihatnya dari sisi bisnis, dari sisi operation. Nah, tapi dari sisi legalnya, hukum, regulasi ini juga perlu masukan juga kan gitu ya di situ. Dan regulasi dan regal itu juga perlu diperbaharui terus, direview terus sesuai perkembangan industrinya gitu kan. Oke, mantap. Bro Imam, Pak Ketum. Yes, waduh. Ada closing statement silakan. Nanti closing statement dari Bro Jimmy kali terakhir nih, tapi saya tambahin sedikit lah sebelum Bro Jimmy sekali-sekali kasih closing statement. Jadi thank you Bro Sis, teman-teman dari ALDI, Asosiasi Logistik Ekonomi Indonesia, dan juga stakeholder logistik nih ya. Kalau ALDI itu positioningnya di industri itu selalu kita akselerator gitu. Kita berteknologi, kita akselerator, mendorong percepatan, makanya cross function, nggak cuma satu industri pos kurir aja, tapi ada transport juga, ada fulfillment. Tapi yang kita cari angelnya bahwa kita harus jadi motor yang menggerak, mempercepat kemajuan industri. Nah, hari ini bagus banget dari Sislina, dari Bro Morris, dari Dentons. Thank you udah terima kita di sini di
kantornya yang baru gitu ya, ini nggak bau cat kok, seger gitu. Iya. Kemudian juga kopinya juga fresh gitu makanya. Dan bukan yang terakhir ya. Dan bukan yang terakhir, harapan bukan terakhir gitu. Karena again, kalau udah discussion mengenai industri, perubahan di industri itu of course pasti butuh dari sisi legal, opinionnya bagaimana, apa yang juga harus diimprove secara regulasi. Nah ini mungkin bisa jadi satu talk show yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ya mudah-mudahan kita ya dari Dentons, dari Aldi kita bisa kasih warna yang berbeda buat industri dan masukan-masukan buat industri teman-teman semua. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Bu Jimmy kalau tambahin Bu Jimmy. Ya mungkin dari Bro Morris, Sislina dulu silakan. Ada closing statement. Oh, oke. Kalau dari saya sih, saya tuh seneng banget tuh waktu pertama kali ada sistem mitra kayak gini. Jadi kayak peluang tuh bakal banyak banget. Orang tuh peluang itu terbuka buat kita semua, nggak cuma orang-orang tertentu aja. Dan itu tuh menurut saya tuh harus dipertahankan. Jangan lagi dibalikin ke format yang biasa, yang dulu format kerja. Jangan, sayang. Mendingan format mitra itu untuk saya itu mohon dipertahanin, dan saya pengen banget untuk semua mitra ngelihat ini sebagai suatu peluang untuk memiliki penghasilan lebih baik lagi gitu. Itu sih yang saya pesan dari saya supaya dipertimbangkan lagi oleh teman-teman mitra sekalian. Thank you Sislina. Bro Morris, Ada closing statement dari gue kecuali yang Indonesia butuh lebih banyak pengusaha. Nah itu dia. Kalian bisa. Kita semua bisa. Oke, dari gua, teman-teman mitra, peluangnya banyak sekali ya. Semangat. Kita bisa tumbuh sebagai diri kita sendiri, kita bisa menjadi jauh lebih besar dari apa yang kita raih sekarang dengan menjadi mitra. Buat regulator, pemerintah, yuk sama-sama kita diskusi, kita jadikan mitra-mitra ini bangsa, warga negara yang bisa tumbuh, bisa besar, dan menjadi supporting dari ekonomi growth kita. Karena kan lahirnya dari mereka-mereka sebetulnya, ekonomi growth. Kemudian buat para pengusaha, ayo kita bikin aturan yang fair, clear di depan, kita bikin transparansi ya supaya sama-sama happy. Jadi tadi ya, mental majikan dengan bawahan tuh harusnya kita ilangin aja lah, kita berpartner gitu. Jadi perusahaannya maju, ya mitranya juga harus maju gitu. Itu dari gua, teman-teman. Jadi mungkin kita akhiri aja ya podcast kita hari ini. Teman-teman, berikut diskusi kita tutup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan dan semangat ya buat teman-teman mitra. Kita akan ketemu lagi di podcast kita berikutnya. Terima kasih, semangat pagi.